Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Priyadi, NIM A2201837, kelas 4A PPKN UMS. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan atau menerangkan tentang materi kelas 10 SMA mengenai KD 3.2 yang berisikan tentang mendeskripsikan pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai trias politika terlebih dahulu, yang isinya yang pertama trias politika atau pemisahan kekuasaan. Pengertiannya merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Dengan terpisahnya tiga kewenangan di tiga lembaga yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance atau saling koreksi atau saling mengimbangi. Selanjutnya, terdapat dua pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep trias politika, yakni John Locke yang berasal dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Yang pertama, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Yang pertama, beliau membagi kekuasaan di pemerintahan mengenai kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lainnya. Tokoh yang kedua yakni Montesquieu tahun 1689 sampai 1755. Beliau mengelompokkan kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggarnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi trias politika di Indonesia dengan metode menggunakan papan geser pintar PKN. Yang pertama, kekuasaan eksekutif terlebih dahulu ya. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden dan wakil presiden, di mana mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintah sesuai dengan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ialah sebuah kekuasaan yang berkewenangan dalam menjalankan undang-undang serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif diduduki oleh presiden sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah yang berwenang atau memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara global, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang menjalankan pelaksanaan undang-undang, atau dengan kata lain bahwa badan eksekutif yaitu penyelenggaraan atas keinginan negara. Dalam negara yang menggunakan
kepemimpinan negara tersebut diwujudkan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas utama dari badan ini ialah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif, bukan untuk mempertimbangkan tugas dan fungsi kekuasaan eksekutif. Badan ini yang berada di Indonesia dijabat oleh Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri yang membantunya. Badan ini memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di negara Indonesia. Presiden dan wakilnya memiliki jabatan sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden menjabat sebagai badan eksekutif selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode ke depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kekuasaan legislatif ya. Saya geser. Badan legislatif ini ialah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Mengenai tugas dan fungsinya badan ini, yang pertama, lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Yang kedua, constituency work atau fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemiliknya. Yang ketiga, supervision and criticism government berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden atau perdana menteri dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Yang keempat, education. Fungsi ini dimiliki oleh DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya yang kelima, representation merupakan fungsi dan anggota legislatif untuk memiliki pemilih. Baik, yang terakhir atau yang ketiga mengenai res politika di Indonesia atau pemisahan kekuasaan di Indonesia. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif. Mengenai pengertiannya merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan undang-undang, yaitu melalui wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh Badan Mahkamah Agung atau MA. Dalam pengertian lainnya, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mampu mengadakan peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Menurut pasal 24 ayat 2 di dalam UUD 1945, yang memiliki kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga lainnya yang berada di bawah lingkup peradilan umum, peradilan agung, serta lembaga lainnya yang memiliki jabatan di dalamnya. Mengenai tugas dan fungsinya, yang pertama, hukum kriminal. Dalam hukum ini biasanya dalam menyelesaikannya dikendalikan oleh pengadilan pidana yang mana di negara Indonesia memiliki sifat berjenjang, yakni dari pengadilan negeri atau tingkat kabupaten.
Yang kedua, pengadilan tinggi tingkat provinsi serta Mahkamah Agung tingkat nasional. Selanjutnya, tugas kekuasaan yudikatif, hukum konstitusi dalam masalah mengenai konstitusi akan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya, yang ketiga, hukum administratif, apabila terdapat persoalan mengenai kasus-kasus sengketa tanah, usaha, sertifikat, dan yang sejenisnya akan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, hukum internasional. Setiap masalah internasional tidak diselesaikan oleh lembaga yudikatif, melainkan akan dikendalikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, karena negara Indonesia mengikuti atau menjadi anggota lembaga tersebut. Selanjutnya badan yudikatif diduduki oleh Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai trias politika di Indonesia dengan menggunakan metode papan geser pintar PPKN. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.